Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Aprianti, NPM 100-102-180-31, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan tentang prosedur pengajuan bantuan modal usaha ZMAT sebagai program KBB Maju di Basnas Kabupaten Bandung Barat. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu Basnas. Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut dengan Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya mengenai sejarah Basnas KBB didirikan beserta visi dan misinya. Basnas Kabupaten Bandung Barat didirikan pada tahun 2010, pada waktu itu bernama Basda atau Badan Amil Zakat Daerah, yang kemudian pada tanggal 16 November 2016 berubah menjadi Basnas. Visi Basnas Kabupaten Bandung Barat menjadi pengelola zakat yang dipercaya, amanah, profesional, akuntabel, dan transparan atau disingkat DAPAT. Misi Basnas Kabupaten Bandung Barat meningkatkan kompetensi pengurus Basnas dan UPZ melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung Barat. 3. Memaksimalkan peran zakat. 4. Mewujudkan kontribusi peran zakat dalam membantu visi pemerintahan Bandung. 5. Membangun sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintahan ataupun swasta. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukannya penulisan laporan kuliah kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui prosedur pengajuan bantuan modal usaha ZMAT sebagai program KBB Maju di Basnas Kabupaten Bandung Barat. Manfaatnya, secara teoritis, laporan kuliah kerja lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengembangan dan penambahan wawasan bagi pembaca. Sesuai dengan visi pemerintah Bandung Barat yang cerdas, rasional, dan peduli, maju, agamis, dan sehat, yang disingkat dengan CERMAT, maka tentu saja agenda besar Basnas KBB membantu mewujudkan visi tersebut melalui potensi zakat yang dirumuskan dengan 5 pilar program penyaluran, yaitu pertama ada KBB cerdas, kedua KBB rasional dan peduli, ketiga KBB maju, keempat KBB agamis, kelima KBB sehat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ringkasan kegiatan. Selama masa kuliah kerja lapangan berlangsung, pekerjaan yang dilakukan bermacam-macam, tetapi berfokus pada bagian administrasi umum dan bagian penginputan dokumen atau data mustahik yang menerima bantuan ke dalam sistem. Selama KKL berlangsung, pekerjaan yang dilakukan mengikuti instruksi dari bapak atau ibu di sana, seperti packing sembako dan obat-obatan, packing peralatan sekolah, membagikan sembako langsung ke lapangan, sebagai panitia acara di lapangan yang diadakan Basnas Kabupaten Bandung Barat, bagian administrasi umum, dan memasukkan data mustahik yang menerima bantuan ke dalam sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja program yang ada dalam KBB Maju. Pertama, bantuan untuk pelatihan peningkatan sumber daya manusia atau keahlian di bidang usaha berbasis potensi daerah. Kedua, bantuan modal usaha bagi fakir miskin dan sabilillah. Ketiga, bantuan ZMAT. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program bantuan modal usaha ZMAT. Program ZMAT adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban, dengan tujuan meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. ZMAT ini merupakan salah satu dari program KBB Maju. Tujuan atau berhasilnya program ZMAT ini adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki dengan meningkatkan omset atau pendapatannya yang tadinya kecil menjadi meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan program ZMAT. Pertama, Basnas KBB melakukan survei dari rekomendasi UPZ kecamatan dan desa dengan mencari 50 orang peserta. Kemudian, dari 50 peserta itu, dipilih 25 peserta untuk mengikuti tahap LDK atau latihan dasar kelompok. Setelah tahap LDK selesai, peserta diberi tawaran oleh panitia atau pendamping untuk melanjutkan program atau tidak. Apabila terdapat peserta yang memilih untuk tidak melanjutkan, panitia atau pendamping akan mencari peserta baru. Kemudian, setelah tahap seleksi selesai, dipilihlah 25 orang peserta yang memenuhi kriteria calon saudagar ZMAT dan berkomitmen dalam pendampingan program ZMAT. Apa saja sih kriteria calon saudagar ZMAT? Nah, di sini saya lampirkan kriteria calon saudagar ZMAT. Pertama, warung milik sendiri, warung sembako atau kelontong, memiliki dan familiar dengan gadget,
Umur di bawah 50 tahun, omset atau pendapatan kotor harian warung maksimal 500.000 per hari masuk ke dalam golongan mustahik penerima zakat. Bersedia dan berkomitmen mengikuti program pendampingan selama 2 tahun. Lokasi warung yang representatif atau masuk mobil. Bersedia berbelanja rutin ke ZDC atau Zakat Distributor Center (ZMAT). Berkomitmen mengikuti pendampingan dan pembinaan baik personal maupun kelompok. Yang terakhir, melengkapi persyaratan administrasi. Kewajiban peserta setelah mendapatkan program ZMAT atau setelah menjadi saudagar ZMAT. Pertama, akan mendapatkan pembinaan. Ada pembinaan kelompok dan juga pembinaan individu. Untuk pembinaan individu minimal dilakukan 1 bulan sekali, dan untuk pembinaan kelompok dilakukan 1 bulan 2 kali. Pembinaan berupa diberikannya materi-materi mengenai kewirausahaan dan spiritual. Kedua, wajib membuat laporan omset harian usaha, dikirim setiap minggu dan dikirim ke grup WhatsApp, laporan catatan harian omset. Ketiga, bersedia berkomitmen di program selama 2 tahun. Keempat, mematuhi aturan tata tertib yang ditetapkan oleh Basnas. Selanjutnya, jumlah besaran bantuan yang akan diterima oleh saudagar ZMAT adalah sebesar 10 juta, dengan ketentuan 4 juta untuk branding dan equipment, dan 6 juta berupa modal barang usaha. Bantuan diberikan secara bertahap sampai dengan program ini selesai, dengan memakai sistem repeat order 1 bulan 1 kali pembelanjaan ke distributor center Basnas. Untuk omset atau pendapatan yang didapatkan oleh saudagar ZMAT tidak ada ketentuan minimal atau maksimal. Omset didapat sesuai dengan kondisi dan keadaan toko. Untuk jangka waktu untuk program ZMAT ini sesuai dengan akad, yaitu maksimal 2 tahun pendampingan. Setelah selesai masa pendampingan 2 tahun tersebut, saudagar ZMAT tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana, karena dana tersebut sepenuhnya sudah menjadi hak dari mustahik. Terakhir, kesimpulan. Prosedur pengajuan modal usaha ZMAT yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Bandung Barat yaitu setelah mendapatkan 50 peserta yang direkomendasikan oleh UPZ Kecamatan dan Desa, terpilih menjadi saudagar ZMAT, kemudian dipilih lagi hanya 25 peserta untuk mengikuti tahap LDK dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta berkomitmen dalam pendampingan program ZMAT. Kewajiban peserta yang telah mendapatkan program ZMAT ini, pertama, akan mendapat pembinaan untuk pembinaan individu 1 bulan sekali dan untuk pembinaan kelompok 1 bulan 2 kali. Kedua, wajib membuat laporan omset harian usaha. Ketiga, berkomitmen selama 2 tahun. Terakhir, mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Basnas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.